Konten itu tidak mau memerangi kita, kita nggak mau memerangi mereka. Jangankan tetanggamu, jangankan temanmu, bapak kandungku, kalau di depanku dia memerangi Islam, aku juga memerangi dia. Bapak kandungku, gitu loh. Karena di dalam Al-Quran jelas dikatakan, gitu loh. Jangan jadikan bapak-bapakmu sebagai pelindungmu. Sahabat pun dulu begitu. Di medan perang ketemu dia sama bapaknya. Di medan perang ketemu dia sama bapaknya, main sama bapaknya. Kalau diperanginya agamaku, tapi kalau tidak diperanginya agamaku, maka masih bisa aku tunjukkan baktiku kepada dia. Bagaimana aku bisa menunjukkan baktiku kepada dia sementara dia telah mengolok-olok, ya, telah memfitnah, ya, Tuhanku, udah nggak ada bisa lagi. Gitu loh. Jadi selama orang tuamu, saudaramu di luar dari Islam, ya, tidak memerangi agamamu, tidak mengolok-olok agamamu, kita wajib hukumnya berkasih sayang kepada mereka. Begitu. Jadi ketika orang tuamu itu mengolok-olok agamamu, masih mau kamu duduk berdampingan lagi dengan mereka? Tidak boleh. Tinggalkan mereka. Itu yang dikatakan Allah dalam surah Al-Maidah, itu surah An-Nisa, Al-Maidah. Tinggalkan mereka hingga mereka merubah pembicaraan mereka. Begitu. Jangan sampai Allah menegurmu, kau takut kepada manusia. Begitu. Tapi sejauh ku lihat, ya, aku pribadi, aku berkali-kali mengatakan, ya, aku dari kecil, keluargaku dan kedua orang tua aku gak pernah mendengar, gak pernah. Halo Leparo, sehat enggak malam ini? Iya, Islam Kristen, Adinda. Dinda jual. Halo Bang Faruk. Iya. Sehat enggak malam ini? Coba on cam. Enggak bisa Bang Faruk. Sehat Pak Juan. Kristen Islam. Oh, dia. Biasanya kamu on cam. Lupa dengan saya ya. Ingatlah aku. Yang kemarin Bang Faruk banyak tai itu. Iya, ingat aku. Oke. Apa yang kita bahas, Leparo? Oke, tema kita hari ini, apakah Kristen itu agama? Enggak. Oh, bukan. Berarti orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak beragama, kan? Bukan. Aku ulangi lagi ya. Apakah orang Kristen itu agama? Apakah Kristen itu agama? Apa arti agama, Pak Faruk? Terserah dalam pemahamanmu apa arti agama. Ya, kalau dari KBBI aku menanya kau, Bang Faruk, apa itu arti agama? Ya, kalau di KBBI berdasarkan bahasa Sanskerta, dan gama yang artinya tidak kacau balau. Sekarang saya tanya, apakah Kristen itu agama? Iya, enggak kacau balau, berarti ya. Iya. Agama. Iya. Oke, sekarang saya tanya, siapa nabinya? Agama banyak. Siapa? Ibrahim, Daud, Zakaria, Yesaya, Oke, coba kasih satu data dalam Bible. Satu dari nama nabi tersebut yang menyampaikan ajaran Kristen. Kasih. Yang menyatakan agama Kristen. Menyampaikan. Iya. Yesaya, Sesekel. Sesekel. Jekiel. Sesekel. Jekiel. Iya. Ezekiel, Daniel, Joel, Amos, Obadya, Jonah, Mika, Nahum, Habakuk, Sepanya, Hagai, Zakaria, Meliaki. Oh, Sepanya, Hagai, Zakaria, Meliaki.
Jonah, Daud, Ibrahim. Jonah. Ada pula Jonah. Parulian. Iya, kalau Jonah itu dalam Quran Yunus. Yunus. Astagfirullah. Ya. Lah, kemarin itu Juan, dari Juan, kok nggak berobat juga? Apa bang? Kok nggak berobat juga setelah kejadian kemarin? Sama bang, abang pun nggak berubah kulihat. Enggak, bukan berubah, nggak berobat, nggak ke dokter kemarin. Iya, abang pun nggak berubah ya? Berubah. Berubah atau berobat? Berobat. Hah? Oke, gini aja lah, Dinda Juan, gini aja ya. Nanti aku bikin surat rujukan ini ya. Aku nggak bisa tanganin kau, nggak bisa berikan kau kesembuhan. Kau harus dirujuk ke bapak ya, Juan ya. Gini nyalai Faruk, aku kan dokter bang Faruk. Wih, dokter dia Ci. Iya, kalau sakitmu belum sembuh, buat rujukan sama aku. Ya Allah ya Tuhan, udah turunlah kau Juan ya, nggak nyambung kau. Jangan. Ngeri gitu ya teman-teman ya. Dia berbicara aja, gimana ya? Maaf cakap teman-teman ya. Seperti keterbelakang mentalnya, seperti orang terbelakang mental. Ya, menyusun sebuah kata menjadi kalimat lalu dikemas menjadi sebuah narasi penyampaian saja dia nggak bisa gitu, berserak, bahasanya berserak gitu loh, kata-katanya itu berserak, public speaking lah gitu kita bilang ya, public speaking itu berserak gitu loh. Memang betul ya, memang banyak di antara mereka itu yang longor-longor kayak gitu banyak. Sesekiel katanya, Sesekiel, siapa Sesekiel? Parah bang. Oke. Ya silakan adik-adik Kristen yang baik hati dan raja menabung yang mau naik silakan. Oke, ini si Zek ini dari pagi minta naik tapi nggak ngomong ini. Oke Zek, selamat bergabung Zek. Zek. Halo Zek. Moderator blokir aja. Si Zeknya ini blokir aja. Dah diblokir aja. Dari pagi tadi udah 3 kali dia naik itu, gitu-gitu aja. Habis waktu itu ngurusin dia. Tuan Nabolas, aduh udah datang ini hamba-hambanya di sini. Nggak terima mereka, Tuhannya kalah debat kan. Tuan Nabolas, kira-kira kapan nih Edis kawin sama mak kandungnya? Kapan? Bilang nanti sama dia ya, undang-undang ya kalau dikawin sama ya. Samosir nggak masalah Samosir. Kalau keluarga aku merasa terluka, penting bukan keluargamu lah ya. Yang penting bukan keluargamu yang merasa terluka, nggak apa-apa itu. Ya, kelak pun kalau kau memang Islam, kau tahu kita akan mempertanggungjawabkan masing-masing gitu loh. Terserah. Jadi kalau kau memang lebih condong kepada perasaan keluargamu daripada meninggikan, mengangkat harkat martabat dari agamamu, lebih baik ganti aja pakaian menjadi kain kafan. Ya. Manu Terodi. Aneh-aneh memang nama akun mereka ini. Pasien berikutnya.
Ya silakan adik-adik Oten yang mau naik diskusi silakan. Silakan. Bobina Baban, coba naik kalau Bobina Baban. Kita naikkan. Siapa ini? Si Tuan Nabolas naik. Tuan Nabolas. Kan sama kayak temennya si Gondrong, nggak ada keberanian. Mungkin lagi sibuk dia Kak Erika. Lagi sibuk dia. Ya silakan buat adik-adik Kristen yang baik hati rajin menabung yang mau berdiskusi silakan. Silakan. Oke, Blessed naik. Blessed naik. Nah. Naik. Gak usah tapping di bawah lah. Ah, sama aja kalian kawan si Gondrong. Bun Desti nggak makan kuaci bun, nggak ada kuacinya bun. Kenapa bun mau kirim? Nggak tahu mau kirim kuaci. Entah apa lain sini baban ini rungkat. Nggak jelas. Rungkat, yaudah. Kau yang rungkat kan. Mana nggak ada pasien? Bentar ya. Loh, kok turun lagi dia? Kok hapus permintaan naikmu? Jadi naga bang. Iya kan, lain sabar tua kan? Kan sering mereka mengatakan Oten itu bukan agama. Apologet Oten sering ngomong kok Oten itu bukan agama. Yesus datang ke dunia ini bukan membawa agama. Dia datang tidak membawa agama. Jadi membawa apa? Kasih. Jadi Kristen itu apa? Agama bukan. Jadi Kristen itu apa? Ajaran. Maka kita pertegas gitu loh. Jangan seolah-olah perkataan dari apologet Kristen itu mewakili Kristen. Kalau kalian nggak terima, kalian datangi semua para apologet Kristen. Bilang sama mereka, kenapa kau bilang sama Islam Kristen itu bukan agama gitu loh. Kan kita cuma bertanya saja ini, agama bukan. Kan gitu. Kalau memang agama, kasih dong ayatnya dalam Bible di mana Kristen itu disebut dengan agama. Ya kan? Kalau Islam jelas ada. Gitu loh, Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridho di sisi Allah adalah Islam. Kalau memang Oten itu adalah agama, kasih ayatnya dalam Bible di mana Oten itu disebut dengan agama. Ya. Oke, silakan adik-adik Kristen yang mau diskusi silakan. Silakan. Siapa ini? Si Tuan naik kok Tuan. Kapan kira-kira Tuan kawin sama kandungmu Tuan? Udah habis dedak dia memang bang. Si Tuan udah habis dedaknya itu. Jadi si Tuan ini aku kenal teman-teman. Waktu kecil dia pernah dilangkain babi juga ini. Punah Oten bang, bukan punah. Mereka sekarang sudah malu teman-teman ya. Untuk datang ke komal-komal Islam itu mereka sudah malu. Mereka lebih senang itu ngumpul, ya kan? Seperti gerombolan domba, ngumpul mereka di komalnya si Edis gitu loh. Mana janjimu? Ya kau kasih dulu lah datanya. Ada nggak kau dilarang kawin sama makmu? Ada nggak kau dilarang kawin sama makmu? Gitu. Kalau nggak ada larangannya, berarti kan boleh. Nah kalau boleh, kapan kau ngundangnya? Edis saja dia mengakui nggak ada kok. Ada kau Yesus melarang kau kawin sama mak kandungmu Edis? Tidak ada kata Edis, tidak ada.
Kok jadi kejang-kejang kalian sana kan Edis yang bilang nggak ada kok. Kejang-kejang kalian kan. Sakit kali hati orang ini tuh. Udahlah, nggak ada larangan, nggak ada aturan kawin, perihal siapa-siapa nggak boleh dikawinin, kan? Muncul lagi perihal tentang aturan, sama kayak babi. Ya kan? Sama kayak binatang, nggak punya aturan hidup di dunia ini, ya kan? Kencing cebok nggak? Kencing cebok nggak? Enggak. Oten siap kencing cebok nggak? Enggak. Sama nggak? Sama nggak? B2 ya, B2 itu siap kencing cebok nggak? Enggak. Oh, siap kencing cebok nggak? Enggak. Oh, B2 ada nggak aturan untuk mereka apa bersuci setelah buang air kecil atau buang air besar? Enggak. Oh, ada nggak aturan yang tertulis secara eksplisit dalam kitab mereka ya supaya mereka bersih-bersih setelah buang air kecil atau air besar? Enggak. Sekarang jadi pertanyaannya, ketika B2 tidak punya aturan, nggak punya aturan, sama nggak? Sama, mana ada bedanya, orang nggak ada aturan kok. Sama-sama nggak punya aturan. Samosir ini kenapa? Kenapa lagi abang ini? Udahlah, turunlah kau bang. Saya markis tinjaknya, aku turunlah kau bang. Duh, masa iya kayak gitu? Iya, nggak usah lah bang. Turun mau bang. Nggak, coba kita tanya dulu. Iya. Sholat taraweh berapa rakaat, Samosir? 7 rakaat. Ya. Bukan 2, cuma 7. Ya, 7. Tapi 7. Ya. Rakaat. Ini katanya. Makanya aku bilang teman-teman, beginilah akhlak mereka di Yaman. Naik ke atas membangun narasi seolah-olah dia Islam, terus menyerang Islam supaya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku dulu memang dihakimi le, turunkan aja le, aduh. Loh, apain pula abang ini? Udahlah bang, turunlah kau bang. Saya gitu. Dari dulu aku lahir, aku memang dari rahim Oten. Memang tadi aku sholat takbir tadi 2 rakaat sujud. Tapi kalau namanya Pak Akrud tadi, janganlah Bu terlalu kali. Kita lahir dari situ. Sholat sunnah tarawih itu abang 8 rakaat, ada yang mengambil 20 rakaat. Aduh abang. Tarawih kan tanya apa Pak Akrud tadi ya? 7, 5 takbir ya. Sekarang ku tanya apa? Lekku, dengarlah aku, lek dari mana lek? Kau sudah berapa lama? Dari umur 18 tahun. Lama Islam. Kau udah berapa lama Islam? 30 tahun. Hah? 30. Apa? 30 tahun. 30 tahun katanya. Belajar dulu lah kau lah ya, daripada kau mau ngoreksi aku ya. Bukan ngoreksi ya. Kita kan sama-sama mualaf lek. Kau nggak mualaf lagi, udah 30 tahun. Jadi di bidang mana lek bilang nggak mualaf aku? Kau sudah mukallaf. Iya, kamu itu sudah mukallaf lah seharusnya, karena sudah 30 tahun. Betul, tapi kan kita sekarang gini sekarang aku pernah sama ya, terus terang pernah aku imbau sama kan, janganlah terlalu gitu kita lahir dari situ yang ucapan selalu, yang protes selalu. Aku mohonlah. Ada ku hina orang tuaku. Ya, iya kan omongan itu tadi udah situ larinya. Loh, kau yang mengarahkan ke sana. Kau tahu nggak bagaimana bagusnya hubunganku sama orang tuaku? Alhamdulillahirobbil alamin. Ya udah, makanya kau jangan menghakimin Kau tentang Islam pun kau nggak ngerti apa-apa gitu loh. Tapi kau berupaya menghakimin aku. Bukan menghakimin bukan. Nah, jadi
Kita sama-sama mualaf, Le. Kita lahir Kau dari tidak mualaf lagi lah, kau sudah mukallaf kau, ya Allah. terserah lah itu. Cuma aku lahir dari situ. Terserahku pula lah. Terserah lah itu. Cuma kita lahir dari situ, Le. Ya, jadi terus gara-gara lahir dari situ, lah memurtad lagi. Bukanlah. Bukanlah. Masa aku Jadi- ngumpat lagi? Nggak mungkin lah aku ngumpat lagi, Le. Ya. Jadi kenapa kalau lahir dari situ kenapa? Kita hargailah, kita lahir dari situ. Jangan sampai kemarin itu aku memang press sama Le. Memang oke lah aku bilang sama Le. Tapi janganlah Narasiku, dengar dulu, lah. Narasiku yang tidak Malam menghargai itu- itu di mana? Oten sama seperti binatang kan sama kita lahir dari binatang jadinya kita, Le. Loh, lah yang ngerasa lahir dari binatang. Saya tidak katakan fisiknya. Saya tidak katakan fisik. Jelas fisik antara manusia dengan binatang itu berbeda. Yang saya kaji ini, saya bahas ini adalah cara hidupnya. Iya, kalau Ketika orang nggak cara ngerti. hidup, dengar dulu, Kalau orang nggak ngerti. dengar dulu lah. Ya. Kalau memang cara hidup dia, ya contoh seperti siap kencing nggak cebok. Iya, cara penyampaian pula harus ngerti juga kita, Le. Kalau namanya muslim. Kalau penyampaian pula harus kita ngerti juga, Le. Kalau kita namanya Islam ya, mualaf ya. Ini Penyampaian namanya, ya Allah, nggak ngerti lah. la ilaha illallah, la hawla wa quwata illa billah. Kasihlah penerangan bagi mualaf itu tadi. Emang ku ikuti, Le. Ku akui, Le, jempoli. Tapi janganlah, Le, ucapan Le itu tadi enggak Le, anggap Le dari lahir dari Oten tadi kan aku minta maaf lah. Berarti karena Mana ya? Le sekarang lahir dari mana, Le? Sekarang ku tanya. Lahir dari mana? Apa urusannya? Aku lahir dari mana dengan imanku? Apa urusannya? Ah udahlah kalau gitu aku kalau itu. Oke, siap. Aku Apa kalah. urusannya? Ya udah. Oke. Aku itu. Makanya aku bilang lah, kalau kau Islam kau urus aja hidupmu. Ya, Udah turun. ya urus aja lah hidupmu. Ya turun. Kok pemahaman Islammu aja pun berantakan kok. Kok datang pula kemari, ya Allah. Berkali-kali kita katakan urusan kita hanya kepada para penghujat Islam yang ada di TikTok ini. Kalau kau cerita bakti, oh nggak lebih hebat kau berbakti kepada orang tuamu dari aku lah, biar kau tahu. Kepalaku menjadi taruhannya, biar kau tahu. Tapi tidak lantas ketika aku berbakti kepada orang tuaku, ku biarkan orang tuaku tuh menginjak-injak agamaku, tidak lantas. Aku pribadi kalau datang aku ke rumah bapakku minum tua, disembunyikannya tua. Karena dia tahu kalau dia berani di depanku minum tua, dia telah menginjak-injak agamaku. Dan aku pun tidak akan duduk berdampingan sama dia, tahu dia. Disembunyikannya tuanya. Tara serta merta gara-gara bapak awak dampingi dia minum tua. Gitu. Minum minuman keras di sampingnya kita. Ya nggak bener. Tergantung caramu memaparkan bagaimana kepada orang tuamu. Kalau cerita bakti, kok nggak usah cerita lah Ya kan, aku bisa jamin gak ada apa-apanya kau. Berbakti kepada orang tuamu, nggak ada apa-apanya kau. Ya kan, orang tua aku pun tahu. Aku di diskusi lintas agama tahu. Berapa kali aku live di samping dia. Berapa kali aku live di samping dia. Mendengar dia. Dia tahu urusanku di TikTok ini adalah kepada para penghujat, tidak kepada dia. Gitu loh. Kalau apa penghujat ini kafir harbi yang memerangi Islam, aku harus tegas. Tapi jika dia kafir zimni, aku masih bisa berbaik hati kepada dia, gitu loh. Orang tuaku masih melahirkanku, gitu loh. Dia melahirkanku, tapi bukan menciptakanku. Maka ada harkat, maka ada hukum yang lebih tinggi. Ada sesuatu yang lebih pantas kumuliakan. Siapa? Tuhanku yang menciptakanku. Dia yang harus kumuliakan, gitu loh. Aku sudah berupaya, gitu loh. Kan kita berupaya ketika dia mengajak kita ingkar terhadap Allah, ya kita tolak dia dengan cara yang baik. Tapi kalau sudah menghujat dia di depanmu, mama bapakmu, memaki-maki agamamu, dimaki Nabi Muhammad SAW, gitu loh. Rasulullah SAW itu derajatnya itu di atas orang tuamu. Kalau kau Islam kau harusnya tahu itu derajat Nabi Muhammad SAW ini di atas orang tua kita.
Karena Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan kepada kita supaya kita berbakti kepada orang tua kita. Bakti kita pada orang tua kita, ternyata orang tua kita ingkar. Sosok yang memerintahkan kita bakti kepada dia, malah sosok itu, malah dia pula yang menghina Nabi Muhammad SAW. Nggak cocok. Maka kita tegaskan kepada dia, gitu loh. Dan berkali-kali dibilang kita apologet Islam ini hanya bernarasi kepada orang-orang yang memerangi Islam, penghujat. Di dunia nyata kita nggak punya masalah dengan teman-teman Karisti. Begitu ya. Oke, Bang Ucok, selamat bergabung. Bang Ucok. Oh iya bang, aku di bawah aja bang. Ya, siap. Mantau-mantau aja. Siap. Oke, Meidi. Selamat bergabung, Meidi. Jadi terkadang mu'alaf ini, kenapa dia tidak kafah masuk ke dalam iman Islam, separoh-separoh dia. Itu mu'alaf ini, apalagi kalau dari Tapanuli ya, separoh-separoh dia. Jadi kemaksiatan yang ada di depan dia ketika dilakukan oleh keluarganya, dia masih anggap biasa. Bahkan tak sedikit dia mu'alaf katanya, tapi masih satu meja dia minum tua sama saudara-saudaranya yang oten. Minum tua dia dengan jadi mengatakan toleransi. Ini toleransi katanya. Aku lahir dari rahim oten. Nah, kalau kau lahir dari rahim oten, kenapa? Kau sembahlah mamamu itu. Ibu kita itu wanita yang melahirkan kita. Kita akan berbakti kepada dia ketika dia menunjukkan hormatnya kepada Tuhan kita. Kalau Tuhan kita sama halnya gini analoginya ya. Seorang Kapolres itu akan dihormati anggotanya ketika dia menunjukkan hormatnya kepada Kapolda. Tapi kalau dia sudah kurang ajar kepada Kapolda, Kapolres pun disikat. Kenapa akan turun perintah nanti dari Kapolda? Sikat Kapolresmu, kata dia. Karena dia kurang ajar. Begitu juga Kapolda. Kalau dia kurang ajar sama Kapolri, ya kan? Kapolri bisa memerintahkan anggota di Polda supaya disikatnya Kapoldanya. Itu derajatnya. Sementara aku udah bilang kalau aku sama orang tua aku gak punya masalah, gitu loh. Aku tidak punya masalah, meskipun orang tua aku oten. Begitu. Oke, Noni, selamat bergabung Noni. Noni clear. Noni. Halo Noni. Kalau kayak gitu cara pandangnya mu'alaf itu payah lah. Berarti besok kalau agama mau diperangi, yang mau merangi adalah oten, dan orang tua mau di seberangmu, berarti kau nyebrang ke sana. Gara-gara ada orang tuamu di situ. Berdirilah kau di barisan musuh untuk memerangi agamamu sendiri. Ya enggak aja. Enggak kayak gitulah berbakti. Enggak akan dapat nilai apapun kau berbakti kepada orang tuamu. Ya kan? Walaupun nyawamu kau berikan kepada orang tuamu, tapi sejatinya kau saksikan orang tuamu memerangi agamamu, maka neraka tempatmu. Begitu. Iya udah nggak belajar sok mengguruin, itu nggak cocok. Ya nggak cocok kadang gitu teman-teman. Udah nggak belajar menggurui, banyak teman-teman. Banyak. Aku punya teman-teman. Adik kandungnya mamaku itu mu'alaf. Tinggal di Bogor. Ya kan? Dia mu'alaf. Jadi dia duluan mu'alaf karena dia lebih tua dari aku kan, orang adik kandungnya makku. Jadi kalau tahun baru dia datang. Ini wallahi teman-teman, ini kisah nyata ini terjadi.
Mungkin dia sudah dengar-dengar cerita dari keluarga bahwasanya kalau di kegiatan malam tahun baru aku nggak pernah ikut semenjak aku Islam, gitu loh. Nggak pernah ikut aku. Nunggu jam 12 teng lalu orang tuh nyanyi-nyanyi gitu loh di rumah. Aku nggak pernah mau ikut karena udah masuk ranah ibadah kan. Nggak boleh aku masuki ranah ibadah mereka. Nggak boleh, itu ada batasannya, makanya aku tidak mau. Jadi, dan ketika itu pun taulah keluarga kita Batak ini, ya kan, bir tua itu berserak di situ. Nggak mungkin aku duduk di situ. Saya juga sering ditelepon sama mama. Kalau mau masuk tahun baru ditelepon. Nah, nanti kamu jam 12 angkat teleponmu ya. Nggak pernah aku angkat-angkat sampai sekarang. Macam mana lah pula kita diajak berdoa kepada Yesus. Itu kan udah nggak bener. Nggak bisa. Cuman kita bantah dengan cara yang baik kan. Kalau aku bantahnya gini lah, aku bilang, aku kerja Pak, aku kerja Pung, aku kerja tulang, aku bilang. Alasan aku bilang aku jaga malam, gitu loh. Masih kita bantah dengan cara yang baik. Jadi datang ini tanteku dari Bogor, dengar dia cerita seakan-akan fanatik, padahal dia mualaf. Aku datang ke situ untuk nyala mereka saja karena mereka datang dari luar kota kan. Aku datang salam. Dibilang sama aku, kau sini dulu kau, kata tanteku nih. Ya apa tanteku bilang? Kau jangan kayak gitu, aku pun Islam. Kalau kau sudah jadi Islam, kau jangan terlalu fanatik kali. Duduk kau di sini, aku nggak mau singgah. Karena apa? Memang dia Islam, tapi suaminya minum tua. Cobalah, sama saudara-saudara yang waktu itu minum tua, gak mungkin lah aku duduk semeja sama orang itu. Mau langsung pergi aku gitu loh, gak terima dia. Jadi sini dulu kau, apa kali kau, kata dia, fanatik kali kau. Aku pun duluan Islam dari kau, gak kayak kaunya aku. Cuman karena dia udah orang tua kan aku diam aja. Udahlah, ini wallahi teman-teman, jadi ini kisah nyata. Ku paksalah duduk, ya udahlah, duduklah aku sebentar. Ya dinasihati dia lah, aku maaf cakap teman-temannya, pengen ngerokok lah aku. Ku bakar rokokku, meledak mancisku. Meledak, hampir kebakar mukaku, meledak mancisku. Terus katanya, bisa gitu meledak mancisku, wallahi kisah ini nyata. Langsung ku buang mancisku ini, ku buang rokokku, ku bilang, pulanglah aku bilang, marah aku jadinya. Soalnya aku marah bukan ke mereka, tapi marah ke diriku sendiri. Kenapa aku tidak bisa menentukan sikap gitu loh? Masih mau aku toleransi kepada maksiat. Ini Tuhanku masih mengingatkan aku dengan mancis ini. Bagaimana jika aku dibakar di dalam api neraka karena perbuatanku ini? Ada rasa takut di dalam hatiku kepada manusia, melebihi takutnya aku kepada Tuhanku. Gitu, malu kali aku marah aku jadi sama diriku. Ku tinggalkan jadinya. Setelah itu sampai detik ini gak mau aku lagi. Gak peduli aku. Gak mau aku lagi. Apapun ceritanya, kalau datang pun aku ke rumah mereka, ke tempat mereka, ku tengok orang itu minum tua, aku gak mau masuk. Berdiri-diri aja aku di luar, di kereta aku duduk-duduk. Udah, berapa lama kemudian udah aku pulang. Aku pulang, gitu loh. Itu udah prinsipku sebenarnya, cuman gara-gara tanteku dimanggil, gitu loh. Aku mau dikasih dia nasihat, aku mau duduk kayak mana lah, tua di sini pikirku. Mana ada toleransinya kepada kemaksiatan. Sama lah aku nanti sama orang ini. Udahlah nggak apa-apa lah, gitu dalam hatiku. Duduk aja lah sebentar, ngerokok aku, meledak mancisku, kebakar alisku. Tiba-tiba terdiam aku, gemetar tanganku waktu itu. Ih, ngeri kali ini pikirku. Ini masih diperingatin Allah aku dengan meledaknya mancis ini pikirku. Berarti kalau ya marah sama diriku sendiri, aku buang mancisku. Ditengok orang itu, terlalu terkejut, apinya besar. Wih, ngeri kali kata dia. Aku buang rokokku, aku buang mancisku. Udahlah aku bilang, pulang aku bilang. Marah aku begitu gitu loh. Sebenarnya bukan marah ke mereka, tapi marah ke diriku sendiri. Kenapa aku masih bertoleransi kepada kemaksiatan itu? Iya, Allah mengingatkan, betul katanya. Allah mengingatkan gitu loh. Jadi dari itulah makanya kalau bapakku tuh tahu. Dia pun nggak minum tuanya, tapi kalau dipaksa dia minum tua, datang aku tengok dia gitu, aku nggak mau masuk itu. Aku tengok dia dari depan, tengok dia minum tua, disisikan ya tuanya itu. Dia tahu kalau Ani tua tetap ada di rumah, anakku nggak akan mau masuk aku. Nggak ada cerita, nggak ada mau masuk aku. Nggak ada toleransi untuk hal-hal seperti itu. Kalau saya bilang aja gini lah, Mak, mengenai akidah, saya itu udah Islam sekarang, Mak. Nggak boleh lah, Mak. Kalau Mama masalah kasih sayangku sama Mama tetap itu. Tapi kalau Mama mau ajak saya untuk berdoa pada bunyi lonceng jam 12 malam pergantian tahun, janganlah, Mak, saya bilang. Nggak boleh, Mak. Saya udah Islam. Itu aja yang saya bilang.
nggak pernah lagi tuh. 2 kali saya diajak, Le. Yang ketiga udah enggak. Iya, tapi kalau aku itulah pernah kena tegur aku seperti itu. Padahal dari awal aku kan nggak ada toleransi sama mereka, nggak pernah mau duduk satu bareng sama mereka gitu loh. Kalau udah mereka tuh minum-minum. Tapi kali itu kulanggar prinsipku, kejadian. Makanya luar biasa ini peringatan dari Allah. Istighfar aku sepanjang jalan, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya setelah itu jujur, ya kalau tante gue tuh masih mualaf, suaminya meninggal, dia masih Islam sampai sekarang, gitu loh. Dan dia itu dia nggak sependapat denganku, nggak sependapat. Dia anggap aku itu terlalu fanatika di beragama itu, ya. Karena apa? Contoh ini ya, kayak tante gue dia Islam, tapi kalau ada acara, contoh lah ya, ada saudara yang kawin, dia masuk ke gereja. Contoh kan, kayak ada keluarga kita yang kawin, dia ikut masuk ke gereja. Duduk dia di gereja, disaksikan ya ritual peribadatan mereka di gereja. Kalau aku tak mau. Adik kandungku yang kawin, adik kandungku ini, adik perempuanku kawin, gitu loh. Nggak masuk aku ke gereja. Di luar gereja aku. Ku tunggu iring-iringan pengantinnya, dipaksa aku untuk masuk. Kenapa kok nggak masuk kok nanti? Kok kan itonya, kata dia. Nggak bisa, aku bilang. Nggak bisa, agamaku melarang itu, aku bilang. Kalaulah aku tidak masuk ke gereja, nggak jadi korbannya kawin, aku bilang. Kawinnya kau, aku bilang. Ya udah aku tunggu di luar. Dipaksa pun gimana, nggak mau aku. Kalau tanteku dia mau, gitu loh. Dalam acara pun nanti dia ikut nyanyi gereja, ikut juga nyanyi gereja. Ikut dia nyanyi gereja. Nah, senang kali kan. Keluarga aku ini senang kali, termasuk adikku. Ini kisahnya, ini aku ceritakan sama keluarga tentang keluarga aku sama keluarga. Senang kalilah adik-adikku ini karena dianggapnya tantenya toleransi. Sangat toleransi. Udah meninggallah suaminya, nggak ada, dia punya usaha fotokopi di Bogor, meninggal dia suaminya, kan gitu. Jadi dia nggak ada orang yang bisa bantu dia usahanya di Bogor ini. Diajaknya lah adikku ini tinggal di rumahnya, ya kan, tinggal di rumahnya untuk bantu usahanya. Jadi kemarin itu udah ribut nih jadinya gitu loh. Tinggal di rumahnya, adikku makan nggak makan dikasih. Coba. Bahkan ya seakan-akan tidak digaji. Nangis. Dibilang dia menderita di rumah itu, dibikin sama tanteku tuh. Nelepon ke kakakku, nelepon ke bapak aku dengar cerita menangis-nangis. Bahkan kemarin terakhir, ya nangis dia nelepon aku supaya dia keluar dari Bogor, dari rumah itu. Supaya jangan lagi di situ, nangis-nangis dia. Nah, dalam hatiku, nah itulah Islam toleransi menurutmu. Begitu akhirnya. Kalau dia Islam yang kafah, kalau dia adalah Islam yang kafah, bahagia kau tinggal di dalam rumahnya. Tapi kalau lebih suka sama Islam yang toleransi, ya begitu, kau pun menderita dibuatnya. Menderita dibuatnya. Kalau Islam nggak boleh kan? Kalau dia tahu hukum dalam Islam, nggak boleh dia melakukan hal seperti itu, gitu loh. Iya, Islam setengah parah. Ngobrol deh sama aku, dibilangnya, aku udah bisa baca Quran. Ya, insya Allah bisa tan, gue bilang. Baguslah katanya. Kalau aku nggak masuk otakku itu, katanya. Ya enggak aja. Enak pula dia ngomong kalau aku nggak masuk otakku, kata dia. Lantas apa gunanya nih Islam? Tadi gitu teman-teman ya. Di keluargaku ada juga yang mualaf, adiknya mamaku, adik kandungnya. Kok bisa dia bilang nggak masuk di otaknya, lah ya, heran juga gua. Iya, dibilangnya nggak masuk otakku itu, kata dia. Parah. Dia ngomong kok. Oke, Magon, kita naikkan Magon. Ya, Faruk. Oke. Siapa yang bersuara nih? Om Ben? Itu di room Superboy itu ada debat Oh, Magen. lintas agama itu. Magen. Islam Kristen, Magen. Gak ada satupun Islam yang berani naiklah kau ke sana. Islam Kristen, Magen. Saya ateis. Islam, Bang Faruk, Islam. Iya, si Magen. Magen Islam Kristen.
Oten. Aku duduk nendong. Diskusi indah sesuai tema. Tadi ateis, Oten lagi. Itu di room Superboy. Nggak ada yang berani naik Islam itu. Kau laksana lah. Tunjukkan Kenapa kalau aku? kau cerdas. Kenapa aku harus ke sana? Kenapa nggak mereka kemari? Nggak, itu lagi debat. Nggak ada satupun apologet Islam yang ada, yang naik. Ya, sama di sini pun nggak ada apologet Oten yang berani naik, bahkan pendeta pun nggak berani naik. Itu di situ ada semua itu. Ya kan Rumah sama, elit. mana ada? Mana apologet Oten? Jangan berani apologet dikandang Oten kan kau. berani naik kemana? Kau jangan berani kandang, ke sana lah. Oh, kok berani? Nggak ada itu Ya kalau apologet gitu kalian Islam pun yang berani naik. kandang gitu loh. Superboy Kalian punya berani itu, kandang Superboy. juga. Superboy itu. Oke, rekam magennya. Magen, rekam ini perkataanku rekam. Saya menantang siapapun apologet Oten termasuk para pandita diskusi kepada saya baik online maupun offline. Ke Superboy lah, Dia datang lah. Kristen, dengar dulu. Tunjukkan Kalau kalau dia kau Kristen, cerdas. aku Islam. Jangan cuma kuah yang doang kau. Komal tengah itu adalah komal tengah itu. Aku mau masuk di komalnya Yahudi, bukan di komalnya ateis. Yang punya komal Yahudi. Udah, aku Islam lawan debatku Kristen. Itu baru tengah. Superboy itu gini-gini loh, Le. Boy Oten. Oten dia itu. Lawan Oten, dia HKBP. Udah ketahuan. Moderatornya si Mosat Alifuru. Si siapa lagi itu? Ketahuan kok. Kristen dia. Iya, ketahuan. Oten dia. Kan udah ketahuan. Apa lagi? Udahlah, trik-trik kalian itu udah ditahu sama kita. Di room Superboy itu walaupun data yang enggak tahu keluaran berapa, buku surat-surat dijadikan buku, dibuatkan sampul jadi data, ditunjukin, mana maulah kita. Kita ini orang pinter. Magen, apa susahnya membuat buku? Dibuatkan sampul, dikatakan ini keluaran ini, terbitan ini, apa susahnya data kayak gitu? Lagian gini lagi Le Bayu, nunjukkan wajahnya aja nggak berani. Coba lah, nunjukkan wajahnya. Tapi mau jadi moderator. Alah. Tengok Billy Yahudi. On cam dia. Nampak wajah dia. Ya tengahnya gitulah. Islam versus Oten. Kayak gitu loh. Punya komal Yahudi, Buddha atau Hindu. Jangan yang punya komal Oten juga yang karena begini teman-teman ya, siapa yang bisa menjamin ketika dia ditelepon dia ini, contoh Superboy ditelepon, Superboy, kalahkan Bang Zuma, aku kasih kok 30 juta. Yakin kalian ditolak Superboy? Yakin kalian Superboy akan menolak gitu? Yakin? Menurut kalian akan ditolaknya nggak itu? Ditolaknya nggak itu? Hah? Ditawarkan dia uang 30 juta supaya mengalahkan Bang Zuma atau debaters Islam. Hah? Yakin ditolaknya uang 30 juta itu? Gak mungkin. Oke, dia di Siagian sama bergabung. Halo Dedi. Semar kamu ini, Le. Dedi Siagian. Islam Kristen. Jangankan 30 juta, 100.000 pun dia mau. Iyalah, makanya. Saya bulus, ya aku tantang si Superboy aja debat. Ayo di mana? Ayo. Punya kemampuan dia. Banyak kali gayanya. Oke. Tai Lalat, selamat bergabung. Tai Lalat. Halo. 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 Ya, Islam Kristen. Islam bang, kepencet bang. Ya, siap. Di bawah dulu bang ya. Assalamualaikum. Jauh lah bang. Ya. Abang. Bobok lah bang ah.
Ayolah. Nggak ada Oten yang berani naik. Iya kan? Debater pun nggak berani naik. Si RK yang katanya menang debat pun nggak berani naik kemana. Kalau aku datang ke Komalnya si RK udah lebih dari 3 kali. Aku datang ke Komalnya Edi sudah lebih dari 3 kali. Aku datang ke Komalnya si Bomba udah lebih dari 3 kali. Hah? Komal siapa nggak pernah aku datangin? Hah? Aku ke Komalnya si siapa? Maaf cakap teman-teman. Ini maaf cakap ya yang matanya maaf cakap macam buta tuh. Nathan, ha. Si Nathan udah berapa kali aku ke situ? Ujung-ujungnya di kicknya. Tempat siapa sih kesaksian Kristen? Udah berapa kali aku ke situ? Hingga akhirnya aku PK sama dia. Kayaknya nggak ada lah Komal Oten yang nggak pernah aku datangi. Ku datangi ke tempatnya si Lipin. Udah berapa kali aku? Kalau perempuan memang tidak. Kalau dia apologet Oten yang perempuan tidak. Aku nggak pernah mendatangi si Agatha, si Mikana, siapa lagi? Si Ica nggak pernah aku datangin. Karena prinsipku, aku nggak mau mendatangi Komal Oten perempuan gitu loh. Bukan apa yang ku jaga, nanti jatuh cinta pula di sama aku kan. Jadi jangan ketika aku ditolak, nggak mau ortu naikkan aku, kau bilang aku berani kandang. Tentukan, datang aku ke sana. Nggak usah pakai Superboy, nggak usah. Ke Komal Edis tentukan jam berapa, hari apa, tanggal berapa, datang aku. Abang, jangan bang. Coba, Komal si Bom tentukan kapan, datang aku. Yang jadi pertanyaan berani nggak dia naikkan aku gitu loh. Kenapa Abang Bejo? Bang Mujo minta naik itu dari tadi ya? Moderator. Mana? Saya promotin semua, saya sudah keliling. Saya sering nongkrong di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai-sampai itu SD bilang. Moderator Bang Faruk ini Gila ada tuh. masalah apa dengan aku? Kok nggak dari tadi aku minta naik dari sejam dah? Kok nggak dinaikkan? Ada masalah apa Quest sama Questi? Siapa? Dari tadi aku tahu, dari tadi aku minta naik, udah sejam lebih aku minta naik request. Oh, kalau si King dia nggak aktif dia. Di King nggak ada, tadi aku lihat memang ada. Dari Nggak, sejam dia nggak tadi aktif ada dia. King. Nggak ada moderator, memang nggak ada moderator. Coba moderator kan Nggak ada aja kalau nggak moderator. biar aku bantu naikkan. Makanya nggak ada naik Kristen nih, nggak aktif nih moderatornya. Coba moderator kan, biar aku naikkan yang Kristen, biar aku sortir. Kalau nggak pandai jadi moderator, nggak usah jadi moderator lah. Ramaikan room. Oh, maksimal 30 pula ini Bang Bejo. Besok aku hapus dulu semua ini ya. Udah maksimal nih 30 ini. Semua apologet ini moderator semua ini. Si Nora aja udah 5 akun yang moderator ini. Yang mana mau dihapus ini? Besok aja diperbaharui dulu Bang Bejo. Dihapus dulu semua. Itu bisa disortir, banyak yang nonton, masa nggak ada yang Kristen bisa dinaikkan? Dihapus dulu aja semua moderator ini. Nanti kalau dihapus satu, kan dapat kabar dia itu. Si Fulan dihapus dari moderator, nanti tersinggung dia. Contoh si Nora, Bang Ardi, tersinggung pula nanti kan. Si Pandi, loh kok dihapus paruh aku moderator gitu. Jadi Sabulus nanti kalau selesai live aja kita hapus dulu semua. Nanti kita mulai lagi dari 1, 1, 1, 1, 30 ini maksimal nih. Oke, no problem. Di sini aja yang dipancing lagi. Banyak juga ya sampai 30 ya moderator bisa. Iya, maksimal 30. Moderator maksimal itu 30. Ada beberapa yang dari Kristen ku pantau nih muter nih nyari-nyari room. Naik Ados, naik Dinda, naik Ados. Aku cuma bertanya aja loh Dinda, naik ya. Naik Dinda. Aduh. Mana Mana keluar airnya Bang? Hah? Airnya keluar?
Kakek gaul, kakek gaul. Dari mana kakek gaul? Assalamualaikum bang. Oh bisa naik ya? Kepencet apa tadi ya? Oh bisa jadi. Permintaan mungkin kepencet bang. Ya di bawah aja, di bawah aja. Apa bang? Dari mana bang? Dari Sumatera bang, dari Jambi. Oh alhamdulillah. Apa tanggapannya bang kira-kira? Gak apa-apa, sampaikan aja mumpung lagi di atas bang. Lanjutkan. Makasih bang dukungannya. Ya, ada lagi yang dari Kristen. Ada berapa tadi permintaan naik? Kayaknya ada 3 orang tadi terakhir. Apa bang kakek muda dibantu sosialisasikan kepada yang di wilayah abang ya, jangan masuk ke room penghujat, lebih baik ramaikan kaum muslim ya. Ya, itu kadang-kadang gitulah bang, herannya aku tuh. Ya karena kita susah untuk menghentikan mereka kalau nggak menyepikan room mereka gitu. Jangan, kalau bisa nyimak pun nggak usah gitu di situ. Iya, naik ya kan. Itu aja dibantu ya netizen ya rata-rata ya, kita sosialisasi begitu. Bukan kita tidak berani naik ke sana, karena kalau naik ke sana nggak ada gunanya gitu, hanya meramaikan hujatan mereka dan membuat mereka nggak berhenti. Betul benar. Dan saya juga gini dong Bang Bejo, untuk menyandingkan mengadakan Al-Quran itu menjadi pembanding Bible itu nggak pantas lah. Kalau kita mau menjelaskan Al-Quran kepada kafir laknatullah penghujat, janganlah coba-coba naik ke sana untuk menjelaskan mengenai Al-Quran, nggak bakalan diterima. Dan tidak pantas Al-Quran itu jadi pembanding mengenai Biblos itu loh. Benar itu bang. Yang kita bawa itu Biblosnya sendiri aja, itu juga mereka lawan. Bener. Bab punya apa tuh buku dia sendiri aja mereka bantah gitu loh. Gimana dia mau bandingin nama Al-Quran? Nggak mungkin. Cobalah kalau di room para penghujat dia mempertanyakan surah ini surah itu, kamu bawakan mengenai asbabun nuzulnya, tafsirnya, nggak bakalan mau dia terima. Ini percuma gitu loh. Iya benar. Untuk apa? Ya itu tadi, dia modal imani saja, itu tadi modalnya. Kalau misalnya roomnya itu bisa menampilkan diskusi yang seimbang ya, mungkin nggak perlu ada rembang paru, blender nggak perlu gitu ya, karena mereka menampilkan nggak seimbang. Tapi di sini pun di Bang Paru, kalau memang naik mau berimbang, bisa menampilkan penjelasan ya, yang sesuai, tertib gitu ya. Di sini juga nggak masalah gitu, dikasih ruang untuk menyampaikan. Beda kita di sana nggak bisa bang, baru bunyi aja mereka udah menghalang-halangi kita ngomong kan, bertanya tapi nggak mau dijelasin buat apa naik situ kan gitu. Apalagi itu tempat roomnya menghujat, ngapain kita ramaikan buat menghujat? Kalau di sini kita sebenarnya bukan berniat menghujat, kita mau bertanya ya. Sini temanya bertanya dan kita minta jawaban. Seharusnya sesuai dengan kaidah ilmu mereka bisa menjelaskan gitu. Tapi kan yang kita tampilkan apa? Mereka tampil brutal di sini, beringas, biadab banyak kan. Ya, bukan hanya menampilkan tidak sesuai dengan ketuhanan, biadab, lebih kehewanan. Jadi ya, salah mereka bukan salah kita gitu. Kalau memang yang kayak siapa ini Alexander ini, kalau memang sesuai di taping dia tuh kebalik, coba tampil kok naik kemari, tampil dengan cara yang tertib, tampilkan ilmu. Kau lihat hasilnya kayak apa? Muslim itu kalau orang yang sopan, tertib, walaupun gak ada ilmunya dihargai. Coba naik, berani nggak Jonathan, Alexander? Kau naik aja nggak berani, mentalmu aja nggak ada untuk minta naik.
Konon untuk tertib. Karena Lucu nggak saya ada Bang Bejo. adabnya. Lihat orang berani tapping gitu nggak berani naik, kenapa gitu loh? Naik aja. Yang toh kita yang sediakan Bible kok. Ya kan? Kenapa? Toh yang kita sajikan Bible kok. Yang tertulis dalam Biblemu. Ayo teman-teman Kristen, naiklah kalian. Masa aduh sudah hampir 2 jam saya di atas ini nggak ada orang Kristen berani naik. Kemana jagoan-jagoan kalian? Naik Bang Lemon, naiklah Bang. Ayo Bang Lemon naik kau dek. Iya kok cuman tapping doang ya. Apa? Tumben kan iki pesan. Jadi umat Islam itu hanya memanfaatkan memanfaatkan teknologi yang sudah modern seperti ini untuk berdakwah. Agar kenapa? Agar kalian itu semakin sempit untuk mengajak orang murtad. Itu loh Bang. Kami hanya menggunakan media ininya. Teknologi yang sekarang ini sudah semakin maju. Dulu kan kalian itu aja orang-orang murtad dengan tipu-tipu kan kalian enak-enak aja nya. Banyak yang kalian murtadkan yang saudara-saudara muslim kami yang awam. Sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa. Kau jual agamamu, orang udah pinter. Di mana-mana diskusi lintas agama itu orang udah dengar. Ternyata Tuhanmu itu manusia yang dilahirkan Maria. Bukan. Yang dilahirkan Maria itu bukan itu yang kau tuhankan, melainkan yang disalib. Yang baru dilantik oleh Tuhan menjadi Kristus. Yesus. Begitu. Paham kalian? Udah nggak bisa, udah nggak laku agama kalian itu. Mudah-mudahan ini di syiar agama ini, diskusi ini semua seluruh masyarakat Indonesia pada nonton. Agama yang kujual-jual ini selama ini seperti misionarisme itu udah nggak laku kemana-mana itu. Nggak laku, udah basi. Ya sesuai dengan tema ini kan, kita yang bertanya ya, konten bukan agama. Karena apa? Karena dalam diskusi kita nggak melihat itu bahwasannya Kristennya sepertinya ajaran keagamaan, ajaran keimanan gitu. Dan mereka banyak yang menyatakan bahwasannya memang bukan keagamaan sebelumnya. Jadi diskusinya kan bukan hari ini aja gitu. Bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak yang menyatakan itu. Kalau yang dari nyimak ini kan banyak yang nggak tahu ya tentang diskusi lintas. Banyak pernyataan dari orang Kristen menyatakan Kristen bukan agama. Nah, ini harusnya mereka bisa menjelaskan. Kalau memang iya seperti apa, lalu Kristen itu apa misalnya, sehingga perlu untuk dipahami tentang Kristen itu. Ini kan nggak ada yang berani naik. Hanya ini topik ringan sebenarnya. Kalau mereka mampu ya tampil tertib, santun, ringan ini topik. Bahkan saya menilainya gini loh Bang Bejo. Semakin mereka menggunakan teknologi yang modern seperti ini, semakin mereka memperlihatkan kebodohan dan ketololannya. Karena kenapa? Coba lihat pada sama-sama Oten itu rebut-rebut Tuhan, caci memaki, Wanes, JO, Saksi Yehova, Buruni Yesus juga itu. Ini apa semua kalian ini? Nggak nyadar kalian. Coba. Makin memperlihatkan. Itulah. Allah itu maha adil Bang.
tanpa Anda sadari, Anda tunjukkan wajah dari agamamu yang sebenarnya itu, yang tidak masuk di akal gitu loh. Begitu kalau memaksakan manusia itu jadi Tuhan, pusinglah kalian. Serang sana, serang sini, ada JO, ada Tritunggal, ada Saksi Yehova. Coba. Ada juga itu akun Bornyi Yesus yang tidak mengakui Tuhannya di perjanjian lama. Coba. Seharusnya kalian itu sadar, ada apa dengan agamaku ini? Kalau antara Islam, baik pun Syiah, itu masalah ketuhanan sama. Tuhan kami itu sama. Adapun perbedaan itu perbedaan antar pendapat. Mereka tidak mengimani hadis. Padahal di Al-Quran itu harus ada mengikuti Rasul Nabi Muhammad. Perkataannya. Dan kita itu punya kiblat. Itu. Tapi kalau kalian coba udah beda denom, beda nama gereja, beda Tuhan. Padahal satu kitab kalian itu. Entah apalah kalian itu. Jadi maha adil itu Tuhan. Memperlihatkan sisi keburukan, memang buruknya itu agama gitu loh. Udah nggak laku agama kalian itu dijual-jual. Nggak bisa kalian. Mudah-mudahan saudara umat muslim kami yang awam juga nonton semua ini. Kalau ada misionaris yang datang biar nggak mau ketipu gitu loh. Disesatkan. Padahal itu kan ada ya dalam Bible ya. Gak ada hotel ya. Untuk menyampaikan Ini itu kan. Harusnya kan kakek Gauli Kristen itu Islam. diamalkan mereka sehingga apa yang masih diajarkan Islam. bisa diterapkan kan. Fan-fannya Kak Hesti nih. Kasih. Aku senengnya Lagi apa? ini. Cair dong. Itu senengnya aku makan. Bapak itu cair dong. Ada yang mau disampaikan bang? Enggak nyimak aja kok. Ntar kalau ada Iya, hotel iya. mau naik turunin aja nggak apa-apa. Ya. Yang di YouTube jaringannya udah bagus belum? Aku udah capek loh mati hidup. Yang di YouTube, jaringannya udah bagus belum? Masih muter-muter? Udah aku matiin loh, ku hidupin lagi. Yang di YouTube, udah bagus belum? Masih muter-muter? Google. Yang di YouTube jawab dong. Bagus bun, thank you. Iya itu ku cabut itu kabelannya, pakai wifi biasa itu. Padahal tadi seru itu. Saya punya songkat nggak tahu pakai saya lo itu. Norak lu ah. Iya pusing aku ah. Nggak bisa Udah, tersambung kirim masalahnya. Handset apa namanya? Headsetnya itu mungkin nggak ganti. tahu. Ah ini Oten kali ini. Pakai gaul dibawa dulu ya. Assalamualaikum Bang Filipus Christian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, 10 menit saya di atas roomnya Superboy. Katanya Superboy hebat. Nggak bisa ngomong saya di mute permanen. Kampret. Katanya Superboy hebat. Filipus naik nggak disuruh ngomong sama sekali. Kenceng kali suara itunya Bang Filipus, suara jangkrik. Iya kan aku di pedesaan Mbak Hesti. Jangkriknya kencang dong. Masih di pedesaan aku. Pantesan. Penonton Iya. YouTube ku dikit. Google capek gua. Mati itu mati lama-lama yang ku banting gitu. Oten mendewakan Edis, mendewakan Superboy. Giliran aku naik, kenapa sih aku kalau bukan di kick, di mute? Ayo, Aku nggak sehebat Slamet. lain loh.
Selamat. Selamat malam. Sabar Isti. Iya, udah Astagfirullahaladzim. Selamat malam. Selamat. Dia muter-muter gitu, boy. Tahu itu. Mutar-mutar. Pantas penontonnya dikit di YouTube. Ayo, mana nyotennya? Garcia Channel. Ah, ini nih PA-nya kamu nih. Nah, makanya Garcia Channel, kamu tuh punya HP, jangan cuman suka scroll-scroll yang pargoy-pargoy aja ya, sama yang nggak pakai baju. Ini nih, kamu ngaku muslim, tapi jujur saya nggak suka debat kusir kayak gini. Ini tuh udah bukan diskusi tapi debat dan saling menyerang saja. Kenapa nggak saling hargain kepercayaan masing-masing? Memangnya mereka menghargai kita? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walan tardo'an kal yahudu walan nasara hatta tatabi'a milatahum." Kau ini Islam macam apa kau? Makan tempe busuk ya kau ya? Makan tempe busuk ya kau ya, Garcia Channel. Udah nggak usah nonton di YouTube-ku lah, kau najis kau. Kalau kau pun kau Islam, kudoakan kau segera bertobat atau kudoakan kau masuk got apa kek. Goblok betul kau. Mana ada kita menghargai mereka, kita berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Selagi mereka baik lah, kalau mereka sudah menghujat, masa kita diam saja? Buya Hamka, kau tahu Buya Hamka? Aku bukan Muhammadiyah, tapi aku senang dengan semua ulama, termasuk ulama karismatik seperti apa? Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Buya Hamka, pendiri NU Muhammadiyah itu loh. Apa yang dikatakan Buya Hamka? Jika kau melihat agamamu dihina, kau diam saja, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Artinya apa sih itu? Mending lu mati aja, lu metong aja, lu mampus aja, itu artinya. Tapi Buya Hamka tidak secara langsung menyatakan itu, pakai satir dia. Tapi asli daripada kalau diterjemahkan pakai bahasa saya itu, mending lu mampus aja Garcia ya. Mending lu mampus aja Garcia Channel daripada lu melihat ada orang-orang pemakan biawak, pemakan bangkai celeng ya, menghina agamamu, kau diam aja dan kau bilang harus menghargai mereka. Nah ini nih kalau punya HP ngelihat yang telanjang saja. Ini nih nggak tahu sampai agamanya dihina terus yang malam. Kau pergi ke Superboy ya, kau pergi ke Mikana ya, kau lihatlah jenis sedetik kau lihat di sana ya, kau pergi ke Bom, kau pergi ke RK, kau pergi ke Edis, setiap hari setiap malam kerja mereka itu mereka makan dari menghina agama Islam, menghina Allah, menghina Rasul. Tai betul kau. Ya oke, lanjut Mbak Hesti. Orang gila ini. Launi, selamat malam. Launi. Oh, gangguin aku nonton Korea aja kau. Nggak ada konten. Lanjut Bang Bos. Ya iyalah, mana ada Oten berani sama Batman. Batak Manado mualaf. Lu Batak udah ketemu dengan Manado, apalagi udah mantan pemakan biawak semua, ya takutlah mereka. Kenapa? Karena bulus mereka itu akan kedapatan, akan kebongkar. Ajaran Om Botak berambut gondrong mereka kan kita bongkar. Batak keras, Manado juga lebih keras gitu loh. Apalagi kalau untuk kebaikan, hancur sudah Oten dengan keborobrokan mereka itu loh. Apalagi ada Batman di sini ya kan. Batak Manado mualaf, selesai Oten. Aku naik di tadi tuh siapa setan siapa tuh yang naik di sini tuh bilang apa? Kau tuh Faruk mending sana ke Superboy. Aku yang tadinya minta naik ke Bang Faruk, kelamaan di ACC Bang Faruk, langsung pindah ke Superboy. Begitu ku naik 10 menit aku nggak bisa ngomong, di mute permanen. Entah kenapa nggak bisa dibuka mute saya. Dan temanya adalah Islam rahmatan lil alamin, tapi bukan tentang hal itu, menjelaskan tentang bagaimana dipelintir semua seolah-olah adalah kebohongan belaka ajaran rahmatan lil alamin ya. Nah ini nih Oten yang tadinya cuman suka mendengarkan
Ya, sajian dari para pengepul perpuluhan penyembah burung itu loh. Dia nggak tahu bahwa di Lukas 19:27 itu rahmatan lil versi Oten, ajaran kasihnya itu jelas di sana. Baca tuh Lukas 19:27. Yesus sendiri berkata gitu loh. Ya. Siapa yang tidak setia dan menganggap aku sebagai rajanya, bawa dia kemari dan penggallah di hadapanku. Yang nggak percaya Yesus itu loh, penggal. Gue naik dimatiin, sakit hati gue. Katanya hebat, pakai mute permanen, gak bisa dibuka kecuali dia sendiri yang buka. Komal macam apa itu? Di sini di Rum Faruk, Oten, Islam, siapapun agama apa, agama penyembah setan sekalipun di sini tuh dibiarkan luas, dileluasakan untuk berapologet, untuk menyatakan argumentasinya gitu. Soal dia botol nggak bisa tampilkan data atau tidak, ya udah, yang penting dia udah tampil gitu loh. 10 menit lebih aku di atas nggak bisa ngomong. Gimana aku nggak dongkol? Turunlah. Kalau kalian mau bahas agama kasih yang mana? Dari ajaran membunuh, dengan membunuh manusia tak bersalah dijadikan Tuhan, agama itu lahir. Doktrin kuatnya yang menguatkan agama kalian adalah kematian seseorang yang tidak bersalah. Dari menumpahkan darah lah agama kalian boleh ada. Kasihnya di mana? Barang siapa, Lukas berapa tadi? 19:27. Barang siapa yang tidak setuju aku menjadi rajanya, artinya menjadi Tuhannya, raja segala rajanya, boleh dia kemari dan penggallah di hadapan. Kalian tawarkan apa? Kasih pipi kiri apabila tampar pipi kanan, kasih pipi kanan apabila tampar pipi kiri, tampar pipi kiri beri pipi kanan. Yesus saja saat ditampar bantah dia, boro-boro dia kasih pipi kanan. Saat ditampar dia katakan, kalau perkataan aku benar, mengapa kalian mengampar aku gitu loh. Boro-boro dia ngasih, dia aja pemberi hukum itu, ya. Yesus saja sebagai pemberi hukum kasih dan tampar pipi kiri beri pipi kanan, tidak pernah menjalankan hukum yang dia terapkan, yang dia beritakan, yang dia sampaikan, yang dia perintahkan. Saat ditampar pipi kiri, kenapa kalian tidak percaya? Kalau perkataanku salah, kenapa kalian menampar aku? Ngapain nggak dikasih aja pipi yang satunya? Kamu berisik banget loh. Kamu jangan ngomong-ngomong Yesusku di sini. Win agama apa? Terserah. Win agama apa? Hah? Teis dia. Jangan kau ngomongin agama orang. Kuin agama apa dulu? Kristen debat itu. Ya Kristen. Nah itu. Oh, berarti Islam bukan agama orang, Kristen bukan agama orang. Ya, agama apa? Ada apa? Jangan kau bahas-bahas agama orang lain. Oh, bilang dong agama orang lain. Siapa yang bahas? Pergi sana. Ya. Kau pergi ke RK, kau pergi ke Edis, kau pergi ke Superboy, kau pergi sana ke penghujat. Berarti di Komal ini, dan kalian bilang juga begitu. Jangan mau sama-sama Islam aja ya di sini Komal ini, mau sama-sama Muslim aja. Ya kalau kau mau bahas, kalau kau mau membantah apa yang kukatakan, bantah saja. Ngapain kau melarang aku bicara? Ya ngapain kau bahas-bahas Yesusku? Ya Muhammad dulu bahas dulu. Lah, ngapain juga oten-oten di seberang sana bahas-bahas Muhammad? Bahaslah Yesus kalian. Kalian bahas Yesus. Dari tadi kau sih bahas Yesus. Kami ada perintah dengan wahyu firman Tuhan di Al-Quran untuk mengkoreksi mengenai kita. Makanya kalian sesat. Nah, tuh kan. Kami punya perintahnya. Kalian apa? Tuh kan, nggak usah bahas agama orang. Menyesatkan boleh. Nah, udah agama kasih nih, urusnya mulai muncul. Menuliskan Bible aja kalian. Kawinkan aja anak yang umur 6 tahun itu. Baca Bible aja kalian nggak punya dasarnya. Kami punya dasarnya. Ya udah, kawinkan aja anak yang berumur 6 tahun. Tega kau, anakmu itu yang 6 tahun dikawinkan? Dengan Ishak umur 3 tahun. Tega kau, ya Lut menikahi, Lut mengawini anak-anaknya. Tega kau. 3 tahun.
Iya, yang Ya. jelas kan Tega sembahan kau kalian. untuk mengawini, menggagahi, menyodok anak-anak gadisnya. Tapi Tega itu kau. nggak akan sembah. Tega kau, nenek moyang nggak- Tuhanmu, itu nggak- ya, ngintip orang mandi, terus nyolong istri orang, begitu. Ini aja, Tega ini kau. Bang Filipus, Bang Filipus. Ajaran nggak apa akan itu? sembah. Ajaran setan itu. Gini aja Bang Filipus. Kalau dia bilang kawinnya aja anakmu yang umur 6 tahun, coba kalau gitu si Queen kawinilah mama kandungmu, karena nggak ada larangan. Iya, dalam Bible menikahi mama kandung itu. Karena Kalau di kami ada larangannya. kau Kalau di Islam ada larangan menikahi mama kandung. Kau sebagai apologet kebencian yang kau tanamkan kulihat di Komal kau ini. Lu juga naik pakai kebencian. Nah, gini, bentar Bang Filipus. Kenapa kau katakan aku nanamkan kebencian? Karena memang kebencian itu sudah ada ketika aku Kristen. Iya, Aku Kristen diajarkan aku membenci. Lukas 14 Di agama. 26 diajarkan aku benci jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak Nggak membenci usah ngomong data kau, nggak usah ngomong data kau. ibunya, istrinya, ngomong emang itu anak-anaknya, datanya, dari dulu ngomong selalu ngomong. perempuannya, bahkan Nggak diri usah ngomong sendiri. data katanya. Maka dia tidak layak menjadi murid. Kau selalu ngomong pakai kebencian apa? itu Pakai apa masih namanya? ada. itu ayat Alkitabmu, Queen. Bang Kau Faruk selalu lagi ngomong asal gini. congor. Gini loh konsepnya gini. Kau selalu ngomong Nah, kau memancing. selalu ngomong. Kau selalu ngomong memancing Baca ayat emosi Alkitabmu loh, di luar Queen. agamamu. Bagus nggak itu? Kenapa kok Ajaran emosi? kebencian ada di agamamu loh. Itu yang Di dibacakan agama Bang Faruk kalian. itu loh. Kami nggak pernah benci sama agama kami. Wah, Lukas 14:26 tadi. Kami nggak pernah kok melarang pendirian gereja, melarang pendirian masjid di daerah Tapi kami. membakar Kami, masjid ada, Ya. membakar masjid di Tolikara ada. Ya, itu, kami nggak Bang pernah Faruk. melarang pendirian Kita bawa Bakar pendirian masjid ada kalian. Kalian Ya, membakar kau diam masjid dulu ada. kau Filipus. Kalian Kau- membakar masjid ada. Queen. Kau diam. Buka mata, woi. Ya, kalian ngebom gereja, kalian datang kok ke Kalian ke membakar masjid, gereja. menembaki orang yang sedang sholat Jumat. Nah. Apa itu? Ajaran Jadi yang- Kristus. Jadi yang di Katolik yang lagi Nggak mungkin Kristus mengajarkan begitu. ya. Udah kau pindah agama aja kau jadi Kristen kau berkudidik kau Pindah bagus. agama kau jadi Kristen bodoh, Pindah kau berkudidik kau jadi orang yang penuh kasih kau. penuh kasih dari mana? Ajaran kasih yang mana? Coba kau mau tampilkan. Gini Coba. Bang Filipus, gini aja. Kita diskusi dewasa aja, gini aja. Kalau kau ngerasa memang ajaranmu ada ajaran kasih, coba sebutkan satu saja. Udah kau gitu aja konten baru. Satu aja. Kemarin udah ditunjukkan satu ayat. Ajaran dari Kau- Yesus, kau. ya. Satu aja. Gitu aja terus pertanyaan kau. Memperbaiki akhlakmu. Satu Coba aja, kau satu sebutkan, aja. Queen, coba kau sebutkan satu aja negara Islam yang pernah Satu aja. Nah, yang menjajah Indonesia Kristen semua, kecuali Dari sibuk-sibuk. Jepang. Gini. Dari Ajaran sibuk-sibuk. kasih semua tuh, yang menjajah Indonesia 350 tahun Gini. itu ajaran kasih semua. Asal kau tahu. Ya, yang membantai orang-orang di perang salib itu Kristen semua. Asal kau tahu. Kujarum nanti mulutmu itu loh. Ya Mau jarum emang kau. begitu faktanya, kau tidak mau dikasih tahu sih. Kalian kan Komal kalian aja di sini. Nggak ada apanya. mungkin ada saat kau naik kau tidak mau bawa data, dikasih data kau bilang jangan bicara data. Gila. Saya nggak pakar, saya menang umum aja secara umum. Saya nggak Kalau pakar di nggak bidang. turun sana, kau cebok lah pantat mamamu, kawin sama mamamu sana. Nah, gila ajaran Islam kau cewek pantat mamamu. Kan Anjing ajaran lah sama kalian kau tuh Filipus. nggak ada larangan menikahi mama kandung. Malu Kan kali bisa kau. nikahi mama kandungmu, kawin sodok mama kandungmu. Karena Nah. kan di dalam Kristen tidak ada larangan. Pasti kau masuk menikahi mama neraka kau. kandung. Kau suruh orang Coba, menyorok mama satu kandung. ayat Pasti dari kau masuk Alkitab neraka yang kau melarang anjing. menikahi anak kandung mama kandung. Yang ada di dalam Alkitab itu, Kau bukan untuk agama di sini. Kau sini cari uang, bukan untuk agama kau di sini anjing. Itu menyodok dua putrinya gitu loh. Woi bangsat, kau di sini bukan cari agama, bukan cari pahala. Kita Kau di sini bangsa. cari. Nah ini nih Kau ajaran cari- kasih, ini bahasa kasih nih, bahasa kasih nih, bahasa Roh Kudus nih mulai muncul. Kau sodok apa mama muka bilang udah bahaya kau di situ, dosa kau di situ. Sodok lah mamamu, kan nggak ada larangannya. Ya udah, berarti kau nggak punya otak kau anjing. Nah, mana larangannya dalam Bible? Kalau di Islam Al-Quran ada, nggak boleh. Karena jangan itu nama. mengandung Jangan haram nama. hukumnya. Menikahinya haram. Dalam Islam ada ayatnya. Nah, dalam Bible ada nggak? Kawin kalau anakmu itu yang kecil itu sama Nah, damimu kau itu. kawin lah sama mamamu. Sama damimu kan kawin. Ada larangannya. Di dalam Bible nggak ada larangan menikahi kakakmu, anakmu. Sama seperti Lut nyodok anak kandungnya sendiri, gitu loh.
Orang TK kalian kawin ya, anak Atau TK dia dikawin. muda Anak TK dikawin. nyodok mama tirinya, istri dari bapaknya gitu loh. Anak TK kalian kawin ya. Gitu loh. Nenek moyang Tuhanmu Daud ya nyolong istri orang, habis dia ngintip orang mandi nyolong istri orang. Nenek moyang Tuhan itu. Kau Iya, bibirmu nenek kayak moyang Tuhan dari agama bibirmu kasih gitu loh. kayak mesin bibirmu ya. Ada mesinnya. Pret ya, yang suka agama Udah, nggak usah satu-satunya bawa itu. agama yang menikahkan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya agama kalian loh kan. Itu Jangan pakai video gitu. Faruk, itu peraturan di negaranya masing-masing. Di negara kita kan nggak boleh. Peraturan. Sekarang kau cari muslim Iya. memberi peraturan dan boleh kawin di masjid. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, nikahnya di masjid. Di seluruh dunia. Nah, nggak Coba tahu kau di lihat. luar sana, di Eropa sana nggak kita nggak ngerti itu. Itu Saiful Jamil di Solo. Jamil di mana? Dia di mana? Kawinnya di mana? Nikahnya di mana? Di masjid mana dia? Akad nikah dengan laki-laki. Lihat typingan Aduh, itu. fitnah lagi. Oten. Kalau nggak fitnah, Drone. menghayal, nggak Drone. kemaluan. Padrun kau. Oten. Mana Itu ada lah Islam macam-macam kayak tadi. gini, Ten? Nih, ajaran kasih nih. Ajaran sodok pantat nih. Ajaran sodok pantat pakai penting. Aduh, Ten, kayak gini kau suruh balik saya ke agama ini. Najis. Lagi mati. Najis. Ya, agama kayak yang ditunjukkan oleh Faruk, kau suruh saya Faruk Hesti yang dulu adalah penganut agama kasih bohongan itu, kembali ke situ. Najis. Benci. Kau ngomong kayak pakai mesin. Mending gua makan tai seumur hidup daripada masuk agama itu lagi. Udah Najis. makan tai nah. Naik lu. Lu Udah, aja turun. makan tai. Udah, Emang di turunin, Alkitab kalau nggak ada senang, turunin, ajaran makan anjing. roti yang dibakar di atas tai. Di dalam Bible kan ada makan roti di atas tai. Yang dibakar di atas roti jelek yang dibakar di atas tai. Ada kan ajaran makan tai ada dalam Bible. Mau kau- Al-Quran mah jangan Kau mau najis. mau ku getok kepala kau. Nah, mau ku getukin dong. Pengen deh. Mau gua takut malah. Hah? Ya pasti lu takut lah sama gua. Sama Gua takut. Hihihi. udah kapar, nggak usah sibuk kapar. Adikku. Baru tunjukin data Kali kepala. biar makin. Jangan turunin si Queen. Turunin aja. Kemiut Bang Faruk, suaramu kemiut. Bang Faruk ke Kau mute, Bang. ngomong gak denger. Memang aku Suaramu kemiut ah. nggak mau ngomong. Memang nggak ngomong dia cuma. Dia cuma menampilkan aja. Jangan turunin si Queen ini, bikin dia darah tinggi, pulang-pulang dia nyebok patung laki-laki gondrong gitu loh. Tapi agak kurangin nadamu. Ah, kenapa sayang, kenapa? Hah? Kau ngomong kayak apa? Kayak apa namanya Kayak itu yang apa? nggak bisa berhenti? Kenapa kau bilang kami orang Islam bom masjid tadi, ha? Bagus itu, bahasa kudus itu, bahasa Ini kasih itu. seruan kasih. Ini seruan Ah. kasih, Bang Filipus. Tengok seruan kasih. Mana. Udah datamu itu nggak apa itu Faruk. Udah ngerti ya Ya aku kau. perempuan di Kristen kata dia. Benar kau. Berdua. Itu jelas. Nggak sih, punya Bible nggak sih? Itu Kalau data yang ditunjukin Faruk dalam Bible. apologet nggak gitu, nggak menyalahkan orang lain, nggak membahas agama lain. Tunjukkan kebenaranmu di imanmu. Tunjukkan kebenaranmu di imanmu. Ini kebenaran ini Kebenarannya ditunjukin. itu. Ya tunjukkan dari Alkitabmu, jangan Alkitab orang lain yang kau ambili. Kami nggak punya Alkitab. Quranmu. Nah, itu kan kau mabuk juga anak mabuk. Berapa botol kau minum tua Queen? Ya, ketawa macam apa? Macam bocil kau ketawa. Menghina fisik dia. Aduh, ajaran Paul ini. Gak ada bantahannya berarti ya Queen ya. Nggak ada. Kau apa? Aku udah bilang aku Queen bukan naik orang yang berotak, apa? Aku bukan orang pakar, bukan orang yang ahli, tapi aku berlogika Faruk, bisa. coba tolong Kau bacakan pikir dong. kami pakar Oh, di sini. Kami juga Yeskiel bukan pakar. 22. Aku berlogika. Mbak Esti Yang bisa tolong dipercaya. bacakan Yeskiel sama Amsal nggak? Quranmu yang kau baca, jangan
ayat kami Baca itu yang Ezekiel aja lah, kita yang di sini. zakar kuda itu loh, yang zakar kuda itu aurat seperti zakar kuda, sampai pagi hari, memuaskan birahi sampai pagi hari dalam. Kita baca sama cewek-cewek dong, biar semangat kita loh malam minggu. Kalian di sini cuman kalian aja yang apa ya? Di room kalian ini muslim-muslim aja semua ya, nggak ada yang di luar agama Emang kau muslim ya? muslim? Emang kau muslim? Kan kau Ya, bukan maksudnya- muslim di sini. Cuman Ya, kayaknya masalahnya kau penonton tidak kalian bisa cuma- membantah dengan data. Cuma modal congor dan menghina suara Kayaknya cuma orang aku aja. sendiri aja di sini. Yang orang Kristen nggak ada di sini penonton kalian. Kalian aja di Emangnya sini. Mbak Hesti ngeroyok kamu? Emangnya Mbak Hesti, Bejo sama Faruk ngeroyok? Kan cuma saya dengan kau. Gini, kalau Edis TV buka room yang banyak nonton orang muslim, tapi kalau yang Itu sudah kayak di TV separuh puluhan buka room kali, yang dikit. nonton muslim semua, nggak ada yang di luar agama, nggak ada yang tertarik. Nggak ada. Ngerti kau? Nggak ada yang nonton Ya muslim semua ini. Cuman para pemakan babi. Ya udah muslim semua ini kan yang nonton di roomnya ini. Muslim semua. Kau cek Muslim dulu semua. konten Nggak di ada bawah. yang menghina di bawah. Cuman 300 nih muslim di bawah. Si Nggak ada. 300-nya Kristen ini. Nggak ada Kristen yang Tahu. nonton di sini. Kau cek dulu, udah ku cek tadi. Nggak ada. Aku udah cek. Kalau Edis TV yang nonton nanti semuanya muslim yang nonton dia. Penasaran semua yang muslim sama Edis Di TV. bawah itu ada ratusan Kristen, tapi mereka munafik dan nggak mau komentar di Nggak bawah. ada. Kenapa? Malu sama kau. Nggak mau. Nggak, masalahnya gini, Queen. Kenapa Kristen tuh nggak berani nonton, nggak mau nonton aku? Karena nggak ada yang berani sama aku, Queen. Pokoknya penontonmu kalian aja. Yang satu Iya, karena Oten nggak ada yang berani sama aku. Baik debaters Kristen maupun pendeta-pendetanya takut sama aku. tahu baru kurang-kurangi dikit menghina-hina agama orang lain ya. Iya kan? Apologet Oten maupun pendeta takut dia sama aku. Pokoknya kurangi lah dikit itu Ya. caramu buka live kurangi dikit ya. Kau nasihatin saudara-saudaramu yang mau jadi Islam dulu. Kami ada, karena ada mereka. Menghina agama siapa aku, Queen? Agama siapa aku hina? Kau selalu ngomongin Yesus lah, apalah Oten lah, apalah segala macam Bunda Mari. Itu kepercayaan kami biar kami yang percaya sama dia. Itu kan bukan kau. Oke, apa Itu kan hakmu bukan atas kau. Yesus? Apa hakmu atas Yesus? Ya, saya percaya sama dia. Itu agama loh yang agama yang disahkan di negara Indonesia. Ya, saya tanya, ketika kau percaya sama Yesus, apakah Yesus percaya samamu? Nah, Apakah Yesus menerima kepercayaanmu? bagaimana nanti kalau aku yang masuk surga kamu masuk neraka? Gak mungkin kau masuk surga. Bibelmu sendiri mengatakan, Matius 7:22-23, Yesus mengusir orang-orang manggil dia Tuhan. Coba gigi kau nanti, coba gigi kau itu. Kau coba gini Yesus itu. saja mengatakan kau gak mungkin masuk surga. Sendiri lakuin, Ada baca hari sendiri. terakhir. Banyak orang yang bedah. berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Mau kau- Bukan kami kau bedah berdua, otak- mau kau bedah otak kau itu tanpa dioperasi, tanpa dibius kau. demi namamu. Dan pada hari itu Ku bedah otak kau itu tanpa dibius. Ku bedah otak kau tanpa dibius. Hadapanku. Mau kau? Mau Kalian kau? sekalian pembuat kejahatan, kata Yesus. Ku bedah otak kau tanpa dibius. Mabuk ya kau ya, Queen. Queen, Ini aja mabuk. kasih. Kasih, nggak mampu diskusi, kerasukan. Udah tau kok jawabannya kan? Kenapa Oten nggak berani nek di koma aku kan? Nah, Jadi masih strict, Queen. Kalau ada Muslim yang sakit, jangan berobat sama dokter yang Kristen katanya. Ya udah. Emangnya Ngomongnya Yesus kayak gitu. pede banget dia mau masuk surga. Yesus masuk ke sinagoga hari Sabtu, kau masuk gereja. Memangnya Yesus pernah ngajarin Udah. kau joget-joget di gereja? Yesus aja nggak pernah ke Udah. gereja. Kalian sampai Lu- sembahyang aja kalian. Sampai sembahyang aja kalian kaki harus diatur-atur ya. Ada itu. Elah. Emang kayak kalian perempuan laki-laki campur yang lagi netein anak di sebelah saya, gua lagi tepuk tangan Baru kesenggol. kalian Nah, bisa tuh kan. kawin sama anak usia 5 tahun bisa kalian kawin ya. Lu Tiga kawin kau. aja sama mamamu. Tega kau ngawinin anakmu. Wah, Tega kau. orang gila mabuk. Queen, berapa botol kau minum tuak sama pendetamu? Kau kawin kan anakmu. Itu orangnya udah dewasa, terserah dia mau ngapain dia jalan hidupnya. Dia udah dewasa Joget-joget itu. begini ajaran Yesus nggak Tapi sih? kalau anak 6 tahun dikawinkan kayaknya nggak pas lah. Ajaran Yesus nih di gereja kok pada joget.
Ini ajaran Yesus, saya yakin Yesus. Jadi penonton semuanya Orang baik. ada yang minat ya. Enggak ada yang minat ke mas turun kalian aja yang Kayak sini ya. gini nih, agama kayak gini nih. Ini nih. Mau kau Ya bilang ada apa? yang mau masuk Iya, turun kalian. Oh Filipus, congkel gigi kau itu. Mau aku congkel gigi kau? Mau aku congkel gigi kau? Ibadah apa diskotik? Queen, itu yang ditunjukin Faruk tadi, itu Bang Faruk, itu gereja apa diskotik sih? Apa bar? Apa kasino? Kok Apa mirip toa ya? kalian itu mulai pagi sampai sore, sampai malam? Kok Apa dia toa pakai kalian itu? Enggak? jubah, dia pakai jubah, pakai stola salib, joget-joget, gesek-gesek gitu. Sampai gesek-gesek sama jemaat. Itu gimana itu? Queen. Nonton nggak ada yang Ajaran gereja. Amsal ya? Amsal apa ya skill itu? Atikil langit. Mabuk lu. Oh, jangan apa Faruk? Baluap. Longor. Queen, kamu tahu nggak arti dari yang kamu Udah, bilang kau diem, tadi? kau diem, kau mak, diem kau, biar masuk surga kau diem aja kau. Nggak usah kalau laki-laki, kau Kamu perempuan. tahu nggak arti Dosa bahasa pula. yang kamu ucapkan tadi? Dosa aku lawan kau Nggak, kamu debat. tahu nggak? Diem kau dek, Nggak, diem kamu kau tahu dek. nggak arti bahasa Diem yang kau kamu dek. bilang tadi? Diem kau dek. Bahasa yang kau bilang tadi, kau menyebut punya mamamu loh. Diem kau dek. Diem kau. Punya mamamu sendiri kau sebut-sebut, Diam, nggak kau. malu kau. Aku nggak tertarik sama Nggak malu kamu. kau. Nggak tertarik aku diskusi samamu. Lagian aku nggak mempromosikan diriku tuh kau. Aku bilang kau nggak malu kau sebut Udah. punya mamamu sendiri. Kau biar ku pandu kau jadi ibu yang baik, ibu rumah tangga Nggak yang baik. malu kau sebut punya mamamu sendiri. Ada panduan jadi ibu yang baik di Bible. Mau kau jadi yang ketiga? Di mana ada Mau- Queen? mau kau jadi Panduan yang ketiga? Ibu yang baik di Bible. Coba di mana ada? Mau kau jadi yang ketiga? Di mana ada panduannya di Biblemu? Diam kau bejo. Menjadi ibu yang baik. itu Pasti di mau mana kau jadi ada? yang ketiga? Mabuk ini Ada orang. panduan di Kristen. Mabuk, Queen mabuk. Queen mabuk. Barusan perjamuan ya? Queen perjamuan ya tadi ya, Queen? Tengok. Oh, hari Sabat ya, perjamuan ya tadi. Janganlah minum tuak. Kalau perjamuan itu anggur biasa aja atau Fanta boleh. Janganlah minum tuak. Mabuk kan kau? Mabuk lah ini. Ini nih kalau suka makan daging Tuhan sama minum tuak. Kau jangan ngomong-ngomong kau terus kau. Iyalah, ini aku mau nasihati dengan kasih kepadamu loh, Queen. Janganlah engkau keseringan makan daging Tuhan sama minum tuak. Pasti. Mau kau jadi yang ketiga kau? Ini aku nggak dengar si Filipus ini nggak punya otak ini. Boleh jadi bini Tuhanmu, boleh. Biar bermanfaat punya Tuhanmu. Emang Tuhannya ada bisa hidup? Enggak ada, Tuhannya nggak suka cewek kali. Makanya aku jadi bini Tuhannya. Jadi bini Tuhannya aku mau. Jangan kan bini ketiga, bini Tuhanmu pun mau. Masalahnya Biar Tuhannya nggak bermanfaat. suka cewek. Sampai metong nggak pernah laku. Biar bermanfaat. Tuhan kalian siapa sebenarnya? Biar Nggak bermanfaat pernah punya laku. Tuhanmu. Nggak. Mereka itu nggak suka cewek, Mbak Esti. Iya. Om Paul, Boleh. Om Paul Sebenarnya aja ya. Tuhan- Mereka itu nggak suka Sebenarnya- cewek. sebenarnya- Segala sesuatu. Yang Soalnya Tuhan menjadi kalian Sang siapa? Pencipta. Hanya satu-satunya Tuhan kata Yesus. Tuhannya Sebenarnya siapa Tuhan kalian? Yesus itu beriman Islam. Gue nggak percaya. Tuhan kalian siapa? Yesus itu percaya kitab Taurat. Yesus itu percaya Tuhan pada kalian satu siapa? Tuhan, Aku tanya, Israel. siapa Tuhan kalian? Yesus Siapa percaya Tuhan akan kalian? adanya hari penghabisan. Iya. Kau diem ke bejo yang ditanya nggak dijawab. Kan Yesus takut kalian kan? percaya bahwasannya ada nabi-nabi. Namanya nggak perlu menyebut nama Tuhan kami di hadapan orang mabuk yang barusan makan daging Tuhan. Oh, takut kau nggak berani kau siapa? Nggak tahu kau siapa Tuhanmu ya? Bingung kau kan siapa Tuhan? Kebanyakan makan daging Tuhan. Bingung kau siapa Tuhanmu? Ya Tuhan, hari ini kau telah memakan daging Tuhan dan meminum darahnya. Tuhanku tinggal tulang, darahnya udah diminum, dagingnya udah dimakan. Tuhanku tinggal tulang. Tapi bukan tulang Batak ya, tulang belulang maksudnya. Siapa Tuhan kalian? Tuhan kami bukan Tuhan yang gondrong, bukan Tuhan Ya, aku berkolong. bilang. Makanya nggak Siapa? bisa dijelaskan sama orang gila. Siapa? Orang gila nggak akan bisa paham. Siapa Orang Tuhan gila kalian? itu tahunya Tuhan itu berkolor. Siapa Tuhan gondrong, kalian? Kan? Ya. Yang ada Ditanya nggak? lato-latonya. Bodoh. Tapi Kau di makanya Filipus dia anjing. lato-lato. Ditanya Nah, ini- siapa Tuhan? Siapa Bahasa Tuhanmu? Roh Kudus nih. Bahasa Roh Kudus nih keluar nih. Bahasa Roh Kudus nih. Bisa nggak kau jawab siapa Aku Tuhanmu? jawab tadi Tuhannya Nggak Yesus dijawab. Siapa? yang cuman satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu, yang mengutus para nabi,
Ya itu siapa? Namanya, sebutannya apa namanya Hari sebutannya? penghabisan, adanya imbalan surga dan neraka. Sebutannya apa nama Tuhan kalian? Kau bertuhan Queen, kepada aku tanya, Yesus. Queen. Yesus Tuhan Yesus sama itu dengan Tuhan kami ya, umat kalau- Islam. Yesus Muslim. Kau menuhankan orang Yahudi yang Muslim. Sebutannya apa Tuhan kalian? Aku tanya dulu, sebutannya apa? Enggak, kau jawab dulu lah pertanyaanku, Queen. Ya, Yesus itu kira-kira Tuhan seluruh. Aduh, udah mabuk dia, mabuk. Sebenarnya gini. Makanya jangan kebanyakan makan daging Tuhan. Ya, sebenarnya gini Bang Filipus, teman-teman ya. Orang seperti itu bisa ditumbangkan dalam tempo 1 menit sebenarnya. Biarin lah. Enggak ada hiburan lagi. Gak usah dikasih ruang lagi. Kita sampaikan sama dia saja. Gak usah narsis panjang. Cair dong. Cair dong. Cair dong. Bang Faruk udah banyak menerima. Bang Faruk udah banyak menerima bantuan dari pemirsa ya, berupa koin-koin ya, berupa gift-gift. Tolonglah dibelikanlah si teman kau si gondrong itu. Belilah kolor yang bagus. Belilah kolor yang baru kopi. Cair dong. Cair dong. Temannya Bang Faruk itu yang si gondrong itu, belikanlah dia kolor yang agak bagus. Janganlah yang nggak ada jahitan begitu. Kasihan, kucel sekali itu, bau pasti. Ya belilah celana sunat itu loh. Celana sunat modern itu. Bagus itu, ditendang juga nggak apa-apa lato-latonya. Itu. Kan kau Bang Faruk kan udah banyak terima nih donasi buat si gondrong. Belikanlah, kasihan dia. Masih bingung gitu. Lihat kemarin aku lewat gambar SpongeBob kayak gitu dari gambar SpongeBob. ya, yang gambar SpongeBob ya, yang mahal lah, yang distro lah Bang Faruk. Belikanlah teman kau si gondrong. Kemarin aku lewat di kuilnya itu masih telanjang aja dia. Kasihan. Bang Faruk ini ngasih donasinya ke gondrong nggak sih? Aku bertanya, wah iya. Udah banyak bantuan si gondrong masih aja telanjang tuh di kuilnya. Kaget aku. Loh, katanya udah dibeliin kolor baru sama Bang Faruk. Ku lewat masih aja dia nggak pakai celana. Wah, macam mana isi Ucok kulihat masih aja dia tanpa celana. Wah, Bang Faruk korupsi lagi nih. Aduh, makanya mau kulabrak lah Bang Faruk. Belikanlah teman kau si gondrong itu. Biar ku lewat nanti di kuil itu, si gondrong nggak lagi telanjang tanpa celana lagi dia. Kelihatan pula lah pahanya itu. Waduh, macam mana lah kau ini Bang Faruk. Ini novel Muslim Kristen, novel. Belikanlah Bang Faruk, belikan, tolonglah dibelikan. Ini udah cair ya, teman-teman bantulah, yang lain bantu lagi untuk membeli celananya si gondrong. Yang punya pabrik ya, itu yang kayak kata Bang Filipus tadi itu yang buat sunat itu. Coba dibikin dulu gambar SpongeBob biar dibeli sama Bang Faruk. Iyalah. Kenapa? Kuat apa nih? Kuat Nah, tidur. Ya. Bang Faruk ngomong nih, si Aal ini minta Bang Faruk ngomong. Aku diam dulu nih. Kuat ini yang tidur yang mana nih? Kuat atau yang Lara nih? Mana yang tidur? Yang tidur turun aja yang tidur. Wiwi, assalamualaikum. Wiwi, muslim lah. Itu kuat turunkan aja tuh kuat. Aal, kau jangan kayak orang gila di bawah. Aku udah diam dari tadi, kau masih aja ketik itu. Aku udah diam loh. Sinting kau, jangan-jangan kau pemakan babi juga. Ini pemakan babi kalau orang ngomong soal Tuhannya berkolor, ini sakit telinganya, disuruh diam. Nandar nih. Assalamualaikum Bang Nandar. Wah, Bang Nandar nih. Selamat malam, assalamualaikum Bang Nandar.
Waalaikumsalam Bang Bejo, Filipus, Ito Hesti, Sinaga, Warahmatullahi wabarakatuh. Semifar. Ini Bunda Hesti kenapa diam aja tuh? YouTubeku mutar-mutar. Hah? YouTube Lanjut. mutar-mutar. Oh gitu. Aku ngantuk. Bunda Hesti tadi ngajak aku PK ya. Semalam kau tolak Baduat. Kenapa ditolak? Semalam aku ngajak PK. Ya gua mau debat diajak PK gimana sih? Aku debat sama si Oki. Ya aku mana tahu kau mau debat. Ya udah. Mutar-mutar gitu YouTube-nya, jaringan. Baluap nandar. Lanjut. Aku ngantuk, aku pengen dinaboboin dengerin. Dasar lu. Baru jam berapa? Kok cepet kali ngantuknya. Iya nggak ngopi nih. Lanjut. Ayo, Ya. Ustadz Filipus. Kalau mau ngopi takutnya nggak bisa tidur. Banyak nih pemakan biawak di bawah ini lagi sakit hati sama Bang Faruk. Kenapa sih? Bang Faruk diam aja kok. Yang cerewet di sini justru. Akonnya Bang Nandar nih kecil ini kayaknya, yang di bawah, yang di puluh-puluh lo gitu akonnya. Tapi oton ini roomnya kuat nggak nih? Kuat. Rumah Faruk kuat nih. Oton ini goblok ya. Maksudnya gini loh. Ustadz Yahya Waloni kematiannya sangat indah, bagus gitu ya. Itu di ini ya. Coba kalian lihat di kematian si Ali Makrus tuh, pendeta lidahnya bergulur. Kematian si Utiwati Mena mengenaskan. Para penghujat Islam tuh yang menghujat Islam tuh matinya mengenaskan. Ustadz Yahya Waloni mati ketika berdakwah, ketika di masjid Idul Adha, di hari Jumat. Itu kematian yang sangat kita rindukan loh. Tapi oten-oten nih nggak tahu, aku nggak ngerti mereka itu terbuat dari apa sih hatinya ini? Kok kayak gimana gitu? Kayak nggak tahu aja ajaran kasih. Goblok nggak tahu nontonnya. Kematian Yahya Waloni adalah kematian yang oleh orang-orang waras yang tidak makan cacing pita itu harusnya cemburu, iri dengan kematian Yahya Waloni rahimahullah. Kematian Ustadz Insan Moko Ginta adalah kematian yang patut dicemburui oleh orang-orang waras gitu loh. Tapi karena yang lihat, yang nonton itu orang-orang nggak waras, pemakan cacing pita, ya otaknya lebih rendah dari simpanse, makanya mereka sakit hati kan PA. Yang keluar lidah kayak Ali Makrus, mereka bilang, oh puji Tuhan, kembali ke pangkuan Allah Bapa. Astagfirullah, tolol nggak sih? Tolol permanen. Pasien selanjutnya naiklah. Oten. Karma. Ali Makrus keluar lidah, Utiwati Mena sampai ngorok sebelum metong. Siapa lagi tuh? Junaidi Salat. Sampai terhenti gara-gara ada ajan sholat. Ajan untuk panggilan sholat. Kematian yang sangat mengenaskan gitu loh. Ada juga nih temanku, kenalanku pendeta, matinya bermandikan tai gitu loh. Berak dia di celana saat sakratul maut, berak dia, mandi tai dia. Kayak begitu katanya, masuk ke dalam rumah Bapa yang kekal, dalam kerajaan kekal. Haleluya. Nah, yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal saat sholat, meninggal saat khotbah, meninggal saat ibadah, di tempat ibadah. Memang setan itu sakit hati sekali dengan kematian-kematian yang seperti itu. Ya wajar lah. Oten-oten ini kan pemakan. Dikira mereka Bang Filipus, bahwasannya mereka setelah mati sudah masuk surga. Mereka nggak baca Yohanes 5, 26 sampai 29. Bagaimana
orang-orang yang mengalami kematian dalam pengajaran di dalam Bible. Itu perkataan Yesus semua itu. Ya maklum lah begitulah Bang Bejo. Karena mereka kan terbiasa melihat orang mati terkutuk malah dijadikan Tuhan kan. Nah mati dalam keadaan beribadah mereka anggap itu sebuah kehinaan. Kalau mati terkutuk Tuhan itu. Tamu siapa dulu? Ada tamu siapa dulu? Farid Raka, selamat malam. Ya, selamat malam. Farid Raka, Kristen Islam. Assalamualaikum. Oh Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau Bang disampaikan? Nandar masih ada, Bang Nandar. Ada itu. Ini saya naik cuma mau tanya sama Bang Nandar ini. Assalamualaikum Bang Nandar. Monitor kayaknya Bang Nandar. Nandar tidur dia katanya mau dinabuboi. Oh tidur. Apa mau nanya apa tuh Bang? Enggak, kalau Bang Nandar kan ahli bahasa tuh. Cuma mau tanya ini aja, apa sama Bang Nandar tuh, Al-Quran itu bahasa Indonesianya apa? Bacaan itu Bang. Lanjut Bang. Bang Nandar silakan jawab Bang. Muslim apa Kristen itu? Muslim. Qara'a yaqra'u Qur'anan, arti Al-Quran itu yang dibaca atau bacaan. Ya. Itu qara'a yaqra'u Qur'anan. Makanya Rasulullah SAW bersabda gini. Man qara'a, kata Rasulullah nih dalam hadis yang sahih, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca. Jadi qira'a itu membaca. Yang makanya Quran itu yaqra'u Qur'anan ya. Qira'a yaqra'u Qur'anan, dibaca, membaca. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf. Walakin, akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca Al-Quran alif lam mim saja sudah 30 kebaikan yang kita dapat. Bagaimana kalau satu muka, satu halaman? Begitu. Lanjut Ustaz Filipus. Oh iya, makasih Bang Nandar. Ya, dengan penjelasan alif lam ma'rifat itu menetapkan bahwasannya hanya ada tentang itu satu saja bacaan yang ditunjuk ya. Al-Quran, bacaan yang itu spesifik. Dari mana? Yang dibawakan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad yang menyampaikan. Jadi bacaan yang itu, yang spesifik. Ada lagi yang mau ditanya? Oh udah nggak ada, terima kasih. Iya siap. Sepi. Kita sepi aja 700, hampir 1000. Kenapa sih? Emangnya kalian ini suka melihat dari kuantitas ya? Para pemakan berat. Ini suka melihat dari kuantitas gitu loh. Dengan kualitas nggak perlu, nggak penting kualitasnya, penting kuantitas. Selamat malam. Malam Hamam, Kristen Islam. Ada yang mau disampaikan? Ya, boleh. Mau sampaikan masalah ini mengenai tentang Tuhan ini. Apakah ini Tuhan tidak membedakan mana yang benar, mana yang salah? Itu saya mau tanyakan. Itu berarti bukan disampaikan tapi pertanyaan. Ya. Apakah Tuhan mana yang benar, mana yang salah?
Iya, pertanyaannya. Ya, itu saya punya pertanyaan ini. Itu Tuhan apakah tidak membedakan manusia mempunyai kesalahan atau jalan yang benar? Oke, masuk ke room dakwah ya Pak Hamang. Ini bukan room dakwah. Ya, di sini nggak ada ustadz. Masuk ke room dakwah, tanya sama ustadz ya. Silakan dibawa dulu ya Pak Hamang. Ini bukan room dakwah. Ini adalah terapis. Ya, praktek. Ini bukan room dakwah. Kalau Anda bertanya gitu, Anda kan agamanya Islam. Tanya sama ustadz. Masuk ke room dakwah. Oke, Pak Hamang. Ini room terapis, terapi bagi para pemakan biawak. Nah, Oh. Naik kan? ada lagi yang otaknya konslet, naiklah tuh. Secara kristologi kita jawab pertanyaan tadi itu tentang penyampaian, harusnya adalah tentang membedakan mana yang baik mana yang salah, menyampaikan tentang yang benar. Ini disampaikan Bible, disampaikan oleh Al-Quran, ya, Taurat dan Zabur, semua kitab-kitab para nabi menyampaikan itu. Tapi masalahnya dalam Islam di Al-Quran dikatakan bahwasanya kitab-kitab sebelumnya itu telah diubah. Ya, mereka menuliskan dengan tangannya sendiri dan menyatakan ini adalah Allah. Jadi itu bukan lagi apa yang disampaikan dalam pewahyuan. Dengan penyampaian yang sudah diubah-ubah aja, ini bukan berarti sudah yang tidak benar lagi. Bagaimana mau baik? Dan gitu kan. Nah, itu yang disampaikan oleh umat Islam. Ya. Jadi kalau mau bertanya yang ada kaitan dengan pembandingan ya, pembandingan. Kalau ditanyakan tentang benarkah ajaran Kristenan seperti topik itu oten bukan bawa agama, kalau dibaca Bible juga salah gitu, karena Yesus mengajarkan tentang keagamaan, tentang ketuhanan ya, tentang bagaimana aturan. Kalau ada Kristen di bawah yang nggak sepakat, naik aja coba dibantah. Kalau nggak ada yang bantah ya berarti pendapat kami benar, kan itu aja. Ini pertanyaan di atas ya. Dikasih ruang untuk menjawab, menanggapi gitu. Kalau ada ilmunya bisa diskusi lebih baik. Kalau cuman mau curhat naik ke atas, ngelucu, ngelawak ya